Salam matematika untuk anak-anakku SMP kelas 8. Apa kabarnya kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat semuanya. Oke, kita masuk ke materi baru, yaitu bangun ruang sisi datar. Di video pembelajaran kita ini, sekarang kita masuk ke bagian pertama untuk materi unsur-unsur kubus. Jadi persiapkan ya pembelajarannya tempat masing-masing. Kita mulai dengan kelompok bangun ruang sisi datar. Ada 4 nanti yang akan kita pelajari sampai akhir bangun ruang sisi datar, yaitu yang pertama adalah kubus. Kemudian yang kedua adalah balok. Kemudian yang ketiga itu adalah limas. Dan yang keempat adalah prisma. Oke, kita mulai dari bangun ruang yang pertama, kubus. Yuk kita pelajari apa itu kubus ya. Nih kalimatnya, perhatikan gambar dari bangun ruang kubus ini. Kubus adalah sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar. Nah, yang masing-masing bidang datar itu berbentuk persegi yang sama dan sebangun. Nah, istilah sama dan sebangun disebut dengan kongruen. Nah, dari definisi ini kita akan menggali apa saja unsur-unsur dari kubus. Ya, yuk kita mulai dari yang pertama. Unsur pertama adalah sisi atau istilahnya bidang kubus. Oke. Kubus dibatasi tadi oleh 6 buah bidang datar yang berbentuk persegi. Kita sebut bidang atau sisi. Apa saja ya? Perhatikan gambar ini. Ini namanya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, kita lihat dari mulai yang berbentuk persegi di bawah. Ini bidang A, B, C, D. Kemudian di atasnya ini bidang E, F, G, H. Kemudian di samping kanannya ini bidang B, C, G, F. Kemudian di samping kirinya ini bidang A, D, H, E. Kemudian yang di belakang ini bidang C, D, H, G. Kemudian yang tampak depan ini bidang A, B, F, E. Nah, 6 bidang datar ini semua berbentuk persegi yang sama dan kongruen. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut untuk unsur yang kedua. Rusuk kubus ya. Tadi ke-6 sisi kubus yang sudah kita pelajari masing-masing dibatasi 4 buah garis. Ya. Garis-garis yang merupakan batas sisi kubus itu kita namai rusuk kubus. Ya. Kubus itu memiliki 12 rusuk. Apa saja? Yuk kita pelajari lagi. Jadi dari bidang-bidang tadi memiliki batas garis. Yang pertama adalah rusuk AB. Yang kedua, rusuk BC. Yang ketiga, rusuk CD. Yang keempat, rusuk AD. Kemudian kita lihat yang di atas. Ya. Yang kelima, rusuk EF. Yang keenam, rusuk FG. Yang ketujuh, rusuk GH. Dan yang ke-8 adalah rusuk EH. Nah, ini rusuk-rusuk yang ada di bidang bawah dan bidang atas. Sekarang untuk rusuk yang bidang tegaknya di sini yang kiri kanan, depan belakang diwakili oleh rusuk-rusuk yang tegak. Yang ke-9, rusuk AE. Yang ke-10, rusuk BF. Yang ke-11, rusuk CG. Dan yang ke-12 adalah rusuk DH. Oke, jadi ada 12 rusuk di dalam bangun ruang kubus. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke unsur yang ketiga adalah titik sudut kubus. Nah, kita lanjutkan. Ke-12 rusuk kubus tadi masing-masing dibatasi oleh titik-titik ujung. Nah, persekutuan titik-titik ujung dari rusuk-rusuk kubus itu disebut dengan titik sudut kubus. Oke, kubus memiliki 8 titik sudut. Apa saja? Oke, yang pertama
ini titik sudut A, yang kedua titik sudut B, yang ketiga titik sudut C, yang keempat titik sudut D. Kemudian di atasnya yang kelima titik sudut E, yang keenam titik sudut F, yang ketujuh titik sudut G, dan yang terakhir yang ke-8 titik sudut H. Oke, semoga paham ya unsur yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke unsur yang keempat. Diagonal sisi atau bidang kubus. Oke. Diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua buah titik yang berhadapan pada tiap sisi kubus dan berjumlah 12 buah. Oke, diagonal-diagonal sisi pada sebuah kubus itu mempunyai panjang yang sama. Perhatikan gambar ini. Jadi dari satu buah kubus memiliki 12 diagonal, dan pada satu bidang memiliki 2 buah diagonal. Oke, yang pertama tampak atas ya. Jadi kiri ke kanan, lalu ini juga kiri ke kanan. Jadi satu bidang memiliki 2 buah diagonal bidang. Nah, maka kita lanjutkan juga untuk bidang yang lain, kiri kanan, kemudian yang tampak belakang, kiri kanan, tampak depan, kiri kanan, tampak samping, kiri kanan, dan samping berikutnya kiri kanan. Jadi totalnya semuanya ada 12 bidang diagonal bidang, gitu ya. Nah, kita rangkum saja di sini. Tadi AC, BD, dan yang atas EG, FH, kemudian BG, kemudian CF, sampingnya ada AH, kemudian ED, DE sama aja, kemudian AF, kemudian BE, kemudian CH, dan DG. Inilah daftar nama bidang diagonal bidang pada kubus di samping ini. Oke, paham ya? Kita lanjut ke unsur yang kelima. Diagonal ruang. Oke. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan antara dua buah titik sudut yang berhadapan pada sebuah kubus berjumlah 4 buah. Diagonal ruang pada sebuah kubus memiliki panjang yang sama, berarti hampir dengan diagonal bidang. Ya. Perhatikan kubus ABCDEFGH ini, ya, diagonal ruangnya kita tunjukkan yang pertama ya, dari C sampai ke E, kemudian dari D sampai ke F, kemudian dari B sampai ke H, dan yang terakhir yang keempat dari A sampai ke G, ya, memotong pada satu titik pertemuan. Oke, kita rangkum ya. Tadi AG, kemudian BH, kemudian CE, dan kemudian DF. Jadi ada 4 diagonal ruang dalam kubus. Oke, semoga paham ya. Sekarang kita lanjut ke unsur yang keenam. Ya. Unsur keenam namanya bidang diagonal kubus. Nah, ini suka ketukar ya, penyebutan bidang diagonal dan juga diagonal bidang. Gitu ya. Kalau tadi yang kita pelajari kan namanya diagonal bidang, sekarang bidang diagonal. Jadi diagonalnya berbentuk bidang, ya. Nah, perhatikan kubus ABCDEFGH ini. Ada berapa bidang diagonalnya? Nanti akan tunjukkan satu kubus ada 2 ya. Yang pertama ini ada 2. Nah, tampak seperti ini ya. ADGF yang pertama, kemudian yang kedua tampak seperti ini, BCHE. Jadi menyamping dari kiri kanan, betul ya. Kemudian nanti gambar lagi, ada kubus ABCDEFGH. Ya. Kita lihat lagi arahnya dari belakang ke depan, ya. Sini ada C, kemudian D, E, dan F. Kemudian dari depan ke belakang
ada A, B, G, H. Nampak seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi, ya. Kita mulai dari memotong dari atas, ya. Nah, dari A, C, G, E, ya, ini yang kelima. Berikutnya dari B, F, H, di belakangnya ada E, ya, B, F, H, E. Jadi bidang diagonal kubus itu ada 6, ya. Oke, apakah ukurannya semuanya sama? Ukurannya tidak sama, ya. Bisa kita cek saja ketika dia mempunyai panjang yang berbeda-beda pada setiap diagonalnya di sini. Oke, kita rangkum, ya. Jadi nama bidang diagonal pada gambar di atas ini, yang pertama tadi ADGF, BCHE, kemudian ABGH, CDEF, kemudian ACGE, dan BDHF. Nah, ini 6 bidang diagonal. Jadi kita sudah mempelajari 6 dari unsur-unsur kubus. Berikutnya kita akan mempelajari untuk mengetahui jaring-jaring pada kubus. Oke. Perhatikan ilustrasinya. Kita lihat di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, ya, misalnya. Lalu Pak Wandri akan buka bagian atasnya. Nah, jadi ada 3 bidang, ya. Kemudian Pak Wandri buka bagian bawahnya. Oke, ya, totalnya sudah 4 bidang. Pak Wandri buka bagian samping kanannya. Ini jadi 5 bidang. Kemudian yang samping kirinya. Jadi ada 6 bidang. Nah, inilah salah satu contoh jaring-jaring kubus, ya. Ketika kita akan membuat sebuah kubus, maka kita memulai dengan membuat jaring-jaring kubusnya. Ini hanya satu dari sekian banyak. Ini ada contoh lagi jaring-jaring kubus yang lain yang sering keluar ketika kita melihat bidang-bidang yang sudah diketahui, ya. Oke. Dari situ kita sudah mempelajari unsur-unsur kubus dan juga jaring-jaring kubus. Kita akan ambil kesimpulannya. Oke. Dari 6 unsur kubus, yang pertama, banyak sisi atau bidang pada kubus ada 6 buah. Banyak rusuk itu ada 12 buah. Banyak titik sudutnya ada 8 buah. Banyak diagonal sisi atau diagonal bidang itu ada 12 buah. Lalu banyak diagonal ruang ada 4 buah, dan banyak bidang diagonalnya ada 6 buah. Oke. Semoga paham pembelajaran kita hari ini, ya. Apa yang nanti kurang paham, kalian boleh tanyakan di kolom komentar. Oke. Terima kasih pembelajaran kita hari ini. Salam mate.